Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Miss Suci. Good morning. Good morning everyone. Ini ya, semoga hari ini masih sehat juga, masih bahagia juga. Itu yang penting ya. Iya, yang penting sehat dan bahagia gitu aja. Semoga nilainya juga tidak tidak mengecewakan ya kemarin ya. UTS-nya sama nanti kita akan ada tugas ya. Oh iya. Oh, tugasnya kemarin ya udah dikerjain mungkin ya. Iya. Semoga sudah selesai ya mereka ya. Oke, di pertemuan kita yang ke-11 ini kita akan melanjutkan tentang ini ya, misalnya tentang surat menyurat ya ini ya. Yeah. Karena memang ini ya yang paling sering diperlukan dalam bahasa Inggris di perusahaan yang mungkin teman-teman nanti bakal ini ya, yang bakal dibutuhkan lah pasti dibutuhkan ini adalah berbagai jenis surat. Nah, kemarin tuh udah ada apa aja Miss kemarin? Itu Miss? kemarin inquiry letter. Kemudian application letter juga ya? Application letter untuk melamar pekerjaan. Iya. Tapi kalau yang ini kita pakai purchase order letter. Okay. Jadi surat ini ya pembelian ya. Permintaan atau pokoknya request barang gitu ya Miss ya. Bisa barang, bisa jasa. Kenapa harus dipelajari? Karena kalau semisal ya kita belum pernah tahu purchase order letter tuh yang kayak apa, nulisnya gimana, terus yang perlu dimasukkan itu apa aja. Nanti ketika kalian sudah ada di perusahaan, misal diminta sama manajernya buat ini kamu order ini ya, barang ini dari Jerman, misal gitu kan, bingung nanti kalian ya. Jadi ini ya, ini materi yang penting, jadi diperhatikan ya. Oke, ini gimana Miss ini? Oke. We are going to talk about purchase order letter. Kemudian kita itu dulu nih, kita pelajari dulu apa sih itu purchase order. Purchase itu kan artinya pembelian ya, bahasa Inggrisnya artinya pembelian. Order atau buy itu ya, pemesanan ya. Order itu order ya, pemesanan ya. Jadi intinya purchase order letter itu adalah surat yang kita pakai ketika kita mau memesan atau membeli barang. Biasanya itu dalam kuantiti yang banyak. Jadi kalau misalnya satu, biasanya kita bisa langsung ya. Tapi kalau di sini dikasih artinya dokumen yang berisi permintaan atas kebutuhan stok barang dan dikirim dari pihak pembeli kepada pemasok. Jadi yang bikin purchase order letter ini siapa? Ya mereka yang mau membeli. Biasanya kalau dia dalam jumlah banyak itu bisa jadi seperti sebuah institusi, perusahaan. Nah, jenis barang, kuantitas, harga, dan nomor PO secara umum tertera pada dokumen PO. PO itu purchase order ya. Semakin spesifik pesanan, maka semakin banyak juga rincian yang disertakan, dan itu akan membuat kegiatan pembelian lebih efektif. Jadi fungsinya itu apa sih sebenarnya? Kenapa nggak langsung aja kita tulis gitu kan kayak biasa? Nah, itu tuh untuk memudahkan. Nanti misal nih kita sebuah sekolah deh, satu sekolah itu mau memesan seragam, misalnya seragam untuk satu sekolah itu siswanya, seragam baru misalnya. Nah, itu kan nanti size-nya kan akan sangat bervariasi ya. Size-nya sama size-nya saja sih sepertinya ya. Nah, warnanya juga mungkin. Warna mungkin. Jadi nanti itu di purchase order itu kita bisa buat dalam bentuk kolom atau baris yang memudahkan untuk nanti si penjual ini untuk mengidentifikasi pesanan kita. Jadi misalnya yang ini yang size L ada berapa, yang size L warna hitam misalnya ada berapa, misalnya beli sepatu atau something like that ya. Well, kita lihat. Miss apa itu ya? What to write? Iya, sekarang ini ya, apa yang harus kita masukkan atau apa yang harus kita tulis di purchase order letter ya, di surat pemesanan barang ya atau pembelian barang ya. Nah, pada umumnya atau ini tuh hanya contoh ya, jadi nggak semuanya nanti seperti ini, tapi ini umumnya atau yang biasanya gitu. Nanti mungkin ada yang nggak biasa ya, tapi ini yang biasanya. Itu adalah dokumen PO atau purchase order harus mencantumkan detail seperti ini ya. Yang pertama nama produk ya, pastilah. Yang mau dibeli itu apa? Misal dia perusahaan itu perusahaan tekstil misal, perusahaan tekstil. Mereka ada jual baju, ada jual apa lagi kalau tekstil Miss? Ada kerudung juga, ada celana. Nah, kalian bilang produknya tuh apa gitu. Misal baju, misal kayak gitu. Yang utama yang harus dicantumkan ya jelas nama produknya dulu apa. Lalu kuantitas atau jumlahnya, jumlah barang yang dipesan. Misal baju ukuran kayak tadi yang Miss Suci bilang ya. Baju ukuran L 30, baju XL-nya 2 misalnya.
kok dikit banget ya. 20 maksud saya, dan yang lainnya. Kemudian harga setiap unit produk atau barang yang dipesan. Kalau harga mungkin optional ya Miss ya. Kalau harganya mungkin kan udah tahu gitu, mungkin dari ininya, dari yang mau kita pesan kan udah tahu. Mungkin yang paling ini tuh namanya dan kuantitasnya. Kemudian total harganya, berarti kalau ada harga per satuan, kemudian di sekalian ya, di total juga dikasih kira-kira nanti bayarnya tuh berapa kita gitu. Kemudian pajak, PPN-nya, kemudian nomor PO, nomor apa ini Mim? Miss? Nomor suratnya gitu kali ya? Ya, nomor suratnya. Ini jadi nggak harus sama ya, ini hanya contoh aja. Nanti kita lihat detail di contohnya ya, contoh yang beneran. Kemudian tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo pembayaran gitu. Nah ini kayaknya yang utama sih, yang utama yang harus dicantumkan kan nama produknya dan kuantitasnya aja sih sebenarnya ya. Yang lainnya tuh bisa optional gitu. Terserah sih ini mau masukkan yang mana yang menurut kalian perlu gitu. Itu aja. Jadi nggak harus sama plek, harus ini semua harus ada gitu, enggak. Kan bisa aja kan mungkin nomor PO-nya mungkin nggak ada, bisa aja loh, bisa aja. Tapi kebanyakan sih ada, tapi ada beberapa yang nggak ada. Jadi nggak harus sama plek ini. Nah sekarang tipsnya Miss, gimana Miss? Oke. Jadi ada beberapa tips for writing a purchase order letter yang akan memudahkan kita supaya surat yang kita buat itu efektif ya. Jadi mudah dipahami, nggak salah gitu. Yang pertama, write this letter as soon as you decide to purchase the products. Misalnya kita lihat iklannya nih di internet ya, di medsos seperti itu. Nah, langsung buat ketika kita sudah memutuskan untuk membeli. Jadi jangan lupa gitu ya. Terus refer to former communication of the order. Refer to former communication itu maksudnya ke komunikasi sebelumnya. Biasanya sebelum kita buat purchase order letter itu kita sudah menghubungi ya Miss. Kita sudah tanya harganya dulu. Iya, mungkin. Jadi kita kan biasanya kalau kita lihat sebuah iklan produk kan ada yang bisa kita hubungi kan, apakah itu lewat IG atau lewat mana gitu kan. Kita sudah bilang dulu kita akan pesan, terus ini kita buat yang formalnya, purchase order itu formalnya. Mention details about the order, example, important specification. Jadi tadi ya, jadi spesifikasi apa yang kita akan beli beserta size-nya, misalnya harganya. Harga itu mungkin bisa karena produk itu banyak, jadi kita bisa menekankan bahwa produk yang kita ingin beli ini yang harganya segini, yang mereka tawarkan dengan harga segini. Terus describe the mode of payment. Kita akan membayarnya dengan metode seperti apa. Terus mention about the advance of payment. Pokoknya tentang pembayarannya ya. Apakah kita akan transfer, apakah kita akan cash atau yang lainnya. Terus be precise about the location and time of delivery. Nah, nanti kan kalau purchase order letter kita diterima oleh si penjual, mereka harus mempersiapkan barang dan harus mengirimkan. So, we need to write precise tentang lokasi dan waktu dan tempat untuk pengiriman, untuk mereka kirimkan ke kita. Kemudian use professional and formal language. So, karena ini adalah, jadi sebenarnya mungkin ini tuh butuhnya nanti di pelaporan institusi atau perusahaan itu ya Miss. Jadi bentuk formalnya pembelian itu mungkin nanti dibutuhkan untuk buat laporan seperti itu. Jadi kita harus pakai professional and formal language, bahasa yang profesional, yang baku dan formal. Kemudian keep it brief and direct to the point. Jadi jangan terlalu banyak basa-basi, langsung to the point. Saya mau beli ini, jumlahnya ini, pokoknya detailnya. Yang penting detailnya, deliverynya, paymentnya, itu yang penting ya. Well, now we look at the examples of purchase order letter. Di sini gimana Miss? Ada from. From-nya itu diikuti sama nama. Jadi nama yang memesan ya Miss ya? Iya, pertama nama yang memesan diikuti sama institusinya ya Miss. Star Group of School. Oh, berarti ini yang memesan adalah Flossie. Flossie ini adalah dari Star Group of Schools yang 84 Roehampton. Itu adalah alamat dari institusinya itu, dari Star Group-nya itu di United States. Nah, date
Date ini tanggal, date on which letter is written, tanggal di mana surat itu ditulis. 2 untuk Victoria Words. Victoria Words ini nama orangnya. Better Sus ini nama perusahaannya yang menjual itu. Terus alamatnya. Oke, terus ada sub ini subjek biasanya ya. Purchase order for 500 pairs of shoes. Nah banyak kan, sampai 500 pasang. Sepatunya itu 500 pasang. Jadi mereka butuh purchase order letter ini untuk nanti digunakan selanjutnya, seperti itu ya. Nah ini continue itu artinya continue ya. Lanjutan. Terus dia buka dengan sapaan, Dear Miss Victoria, I hereby write to you regarding your application for a tender to supply Star Group of School with school shoes. Oh, jadi ternyata mereka ini sebelumnya menerima lamaran dari perusahaan ini sebagai tendernya untuk penyedia sepatu, karena mereka mungkin tahu bahwa sekolah ini sedang mencari supplier, menawarkan dulu begitu ya. Jadi mereka ini mendapatkannya bukan dari iklan, Mister, ternyata dari tawaran dari supplier shoes ini untuk sekolah itu. Nah nanti perlu ya Miss kita tuliskan ketika kita mau membuat ini, kita tuliskan saya menulis ini berdasarkan misalnya iklan yang saya dapatkan atau berdasarkan rekomendasi dari teman. Yang ini kebetulan berdasarkan aplikasi lamaran dari tender ini. Kemudian after vetting application from various companies, artinya ternyata dia sudah menyeleksi dari beberapa companies yang masuk yang menawarkan untuk menjadi tender ini. We are pleased to inform you that we have selected your company for the order of 500 pairs of school shoes. Nah, mereka ini sudah menyeleksi dan terpilihlah siapa ini tadi namanya? Victoria ini sebagai penyedianya ya. Kindly see the details of the order specifying size and design. Nah, di sini dia nggak pakai bentuk kolom ya, walaupun sebenarnya ini bisa dijadikan kolom kan. Nah di beberapa format surat PO itu dia benar-benar dibuat kolom. Jadi nanti beserta ada yang beserta itu harga. Jadi dia udah buat totalan sendiri. Terus nanti dia lengkapi dengan pembayaran seperti itu. Ini kita lihat contohnya number, then color, then size, then quantity. Nah ini dia mesan masing-masing size-nya 32, 34, 36, 38 semuanya black. Dia pesan masing-masing sebanyak 125 pasang ya. Well then, kindly receive the terms and condition for the purchase for your reference. We wish to have the product delivered to our school store in the address stated above by the latest 5th August 2019. Nah, dia bilang dia menyertakan term and condition untuk pembelian ini sebagai referensi pada si penjual. Kemudian dia request bahwa tolong diantarkan pemesanannya ini ke address alamat yang sudah sudah tertera di atas di surat itu by the latest paling lambat tanggal 5 Agustus 2019. Please confirm receipt of a check for advance payment while the rest amount will be released upon delivery. Nah, terus dia ngomongnya tentang pembayarannya. Gitu ya. Terus selanjutnya di bawahnya apa itu? In case you have any question, please contact our procurement department on bla bla bla. Itu nama emailnya. Jadi dia juga menyertakan email ya, kontak personnya ketika si penjual itu ada pertanyaan. Yours truly, terus langsung ada signature-nya. Tuh cukup seperti itu. Iya. Nah, untuk yang selanjutnya ini contoh lagi ya. Ini ada 2 ya, purchase order, tapi ini kecil banget ya. Semoga teman-teman bisa baca ya ini. Ini hampir sama. Oh, mungkin ini formatnya agak berbeda, tapi sebenarnya intinya sih sama aja ya. Kalau yang di sebelah kiri itu kan dia menggunakan tanggalnya dulu. Lalu, ini kayak template ya Miss ya berarti ya? Iya, template. Iya, ini hanya template. Jadi kalau yang tadi itu contoh nyata yang udah ada tulisannya, udah ada ordernya apa. Kalau ini hanya templatenya saja. Jadi kalau kalian misal ingin membuat purchase order, nah kalian bisa menggunakan template yang ini, yang kiri boleh, yang kanan boleh ya.
seperlunya aja ya, yang kira-kira cocok dengan pemesanan kalian itu yang mana gitu aja, bebas. Jadi nggak harus yang kiri, nggak harus yang kanan gitu. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditambahkan lagi, Miss? I think that's enough ya. Yes. Oke, jika sudah ini ya, semoga teman-teman paham ya dengan apa yang kita pelajari hari ini, dan semoga nanti ada manfaatnya di ketika teman-teman sudah ada di perusahaan, sudah punya posisi, sudah bekerja di the real life ya gitu, udah bekerja, jadi sudah bukan mahasiswa lagi gitu. Semoga ada manfaatnya dari pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini ya. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.